Halo adik-adik, abang-abang dan teman-teman. Hari ini kita mencoba untuk menggambar flora atau yang bisa dikatakan tumbuhan. Nah, tumbuhan di sini yang bisa kita angkat banyak sekali, yaitu bunga. Bunga sendiri banyak sekali ragamnya. Bunga matahari, bunga lili, dan lain sebagainya. Nah, untuk kesempatan hari ini, buat adik-adik semua, sebelum kita menggambar, adik-adik semua harus menyiapkan bahan-bahan terdahulu. Yang pertama adalah kertas. Nah, di sini kakak menggunakan kertas sketsa ukuran A4, ya, warna putih, dan alatnya adalah pensil apa saja bisa. Terus untuk outline atau penebalan kita bisa menggunakan spidol ataupun pulpen nantinya. Oke, untuk kesempatan hari ini kita akan mencoba menggambar bunga matahari. Oke. Hari ini kita lakukan adalah kita membuat sketsa sebelum membuat gambar lebih detailnya, yaitu menggunakan spidol atau outline-nya nanti. Nah, jadi kita membuat sketsa supaya gambar itu lebih terlihat presisi antara satu dengan yang lainnya, nggak salah, imbang, balance ya. Oke, yang pertama kita akan memulai membuat lingkaran. Nah, di sini membuat lingkaran kita menggunakan pensil dulu. Dan kebanyakan teman-teman atau adik-adik semua, lingkaran itu memang susah, apalagi buat lingkaran sempurna. Nah, di sini kita membuat sketsa tidak menggunakan kekerasan atau menekan pensil sebelum menggambar. Kita akan membuat lingkaran dulu. Nah, ini tidak kakak tekan, jadi kita buat lingkaran. Oke, kita buat lingkaran. Sudah kita buat lingkaran, nanti kita buat dia bergerigi atau mungkin bergelombang. Karena sudah kita punya sketsa bentuk lingkaran tadi, kita buat dia bergelombang. Bagaimana caranya? Mengikuti dengan alur lingkaran tersebut. Kita buat ini batasnya. Nah, jadi kita harus buat sketsa. Memulainya sampai ketemu ke sisi satunya. Kalau sudah ketemu seperti ini, baru kita batasin. Nah, di sini kakak menggunakan bantuan yaitu garis horizontal dan vertikal. Nah, kita membuat batas dulu. Kita buat batas, jangan ditekan. Ini fungsinya untuk imbang pembuatan bunganya. Oke, kita buat plus, baru kita buat kali lagi. Kita ambil di sini, ya, kita ambil. Ini sudah kita tandain. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 garis bantu yang kita. Nah, sekarang bisa kita perbanyak, lebih banyak lagi kelopaknya. Ini kalau kita hitung menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 saja ya. Nah, kita bisa menambahkan lagi menjadi, kita jadikan 2 kali 2 nya. Kita ambil pertengahan lagi. Kita sudah dapat garisnya, kita buat garis bantu lagi. Oke, nah, sekarang pertanyaannya, fungsinya apa aja sih kak untuk garis bantu ini? Fungsi garis bantu sendiri itu adalah membuat bunga atau kelopak tadi tepat pada tempatnya. Jangan sampai dia selisih sedikit, karena kalau sudah selisih, dia bentuknya bunganya tidak akan bagus. Nah, setelah ini kita buat batasan untuk lebar kelopak. Nah, kita bisa buat batas lingkaran. Ini sketsa saja. Nah, jadi jangan ditekan ya adik-adik. Jadi kita buat agak tipis nanti supaya mudah dihapus. Oke. Nah, ini untuk batas kelopak kita bisa buat itu lebih lebar lagi tidak masalah. Nah, lebih kecil tidak masalah. Nah, jadi nanti supaya ini lebih pas dilihat. Nah, sekarang kita buat kelopaknya satu persatu sesuai dengan garis bantu yang kita buat. Kita buat dari bawah dulu, dari sini kita akan tarik sampai batas ini. Kita tarik dia melengkung. Oke, melengkung. Kita ambil di atasnya lagi. Semuanya sudah kita kasih batas. Dan ini bentuknya akan memutar. Kita ambil lagi di sini. Dan jangan sampai kalau saya katakan melebihi batas yang sudah kita tandai. Melebihi sedikit tidak masalah. Jadi tetap patokan ada di garis bantu yang sudah kita buat. Yang tadi dari garis plus sampai garis kali, ya. Nah, jadi adik-adik bisa mencoba di rumah bagaimana caranya.
terus kita buat. Oke, nah di sini banyak yang kosong-kosong. Nah ini bisa kita tambahkan. Ini dia kita kasih batasan-batasan yang tidak melewati dari garis yang sudah kita buat kelopak pertama. Jadi kita bisa garis bantu. Jadi misalnya kita ambil tengahnya di sini nih, kita ambil dari atas ke bawah. Oke, jangan dipaksa stopnya. Jadi kita paksa dia untuk ke bawah sampai menemukan titiknya. Nah, sama di sini kita garis tengahnya kita tarik. Ya. Nah, oke. Seterusnya seperti itu sampai dia lengkap ya. Nah, jadi adik-adik bisa mencoba di rumah, minta bantuan kakaknya, ibunya, atau belajar dari sebuah gambar. Bisa kita searching ya, bisa kita lihat gambarnya seperti apa bunganya. Nah, ini sudah kita buat jadi dasar. Nah, sekarang kita menambahkan supaya dia lebih detail. Kita mengisi kekosongan di antara kelopak-kelopak yang lain. Di sini kosong, 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 dan kosong, dan kosong. Nah, di sini kita penyesuaian. Jangan sampai lebih panjang dari kelopak yang awal kita buat. Jadi kita menyesuaikan tempatnya. Kita ambil di tengah. Dari tengah-tengahnya di sini kita ambil dari sini untuk ke sini. Dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau emang tempatnya kecil, kita buat dia agak lebih besar. Jadi jangan takut untuk nggak sama kak, enggak, itu nggak jadi masalah. Yang jelas adik-adik coba berusaha untuk mencoba yang jauh lebih baik. Nah, ini sudah kita buat. Nah, dia mulai tertutupi tempat yang kosong. Jadi garis bantu yang kita buat itu sangat mendukung kita ketika kita memulai proses menggambar. Kenapa kita harus menggunakan sketsa? Itu adalah patokan utama ketika kita mulai menggambar. Jadi kesalahan-kesalahan yang bisa kita hapus tidak terjadi ya. Misalnya contoh kita menggunakan spidol, tahu salah. Kalau spidol, kalau kita menggunakan spidol, otomatis kita susah menghapus. Paling tidak kita harus mengganti kertas baru. Tapi kalau kita menggunakan pensil dulu, kita bisa membuat yang baru dan menghapus yang sudah salah. Nah, jadi menyesuaikan. Oke, nah sekarang sudah jadi. Nah, ini bentuk. Nah, kakak pengen buat. Nah, sekarang kakak pengen nambah, kak, ini belum terlalu kelihatan ke tengahnya. Oke, kakak bakal menambah lingkaran kecil di tengah. Kita buat lingkaran kecil lagi. Untuk kita buat garis bantu dulu ya, lingkaran. Nah, seperti kita ikutin, kita buat gelombang lagi. Gelombang. Oke, sudah jadi ini bunganya. Nah, sekarang kita memulai proses pembuatan di bagian bawah, yaitu batang dari bunga tersebut dan dihiasi dengan daun. Oke, kita akan mengambil dari sisi, semisalnya bisa dari tengah, bisa dari samping kanan. Ya, jadi menyesuaikan. Teman-teman kalau ada yang pengennya, aku pengen bunganya gantung kak, nggak jadi masalah. Nah, sekarang kakak mencoba bunganya dari tengah ya. Kita coba dari tengah, ini tengah, tapi kakak akan geser sedikit ke sini supaya lebih kelihatan naturalisnya ya. Kita ambil dari sini, kita tarik lurus ke bawah, melengkung. Nah, batasannya melengkung ke bawah. Nah, di sini kita harus buat garis lagi, jadi kayak dua garis. Nah, ini harus balance ya, imbang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat tinggal pembuatan daun. Nah, kalau daun sendiri kita akan membuat dulu kerangka dari daun tersebut, yaitu tulangan daunnya. Tulangan daun kita buat melengkung dulu. Nah, baru kita tarik lagi dua garis supaya terlihat dia berbentuk ini ya, tebal. Nah, sekarang kita buat daunnya. Ini batas, kita ambil bukan di sini, tapi di atas sedikit. Ini batasnya. Kakak akan membuat garis lengkung sampai ketemu di sini. Kita buat garis sampai kita tarik ini kayak membentuk huruf S. Ya, oke. Nanti penyesuaian ada deh. Oh, ini kurang anu kak daunnya ini. Oh bisa. Nanti diubah, misalnya dihapus. Itulah kesalahan. Misalnya kalau ada kesalahan kita bisa menghapus. Nah, terus yang selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya supaya lebih kelihatan baik, kita mencoba daunnya agak melekuk ke bawah dan dia lebih di atas daripada daun yang tangkai daun yang pertama kita buat, agak di atas. Kita buat dia agak melengkung ke bawah.
baru kita buat garis 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal membuat bentuk daunnya. Kita batasin lagi. Oh, dari sini ngambilnya, kita tarik ke bawah, kita buat dia melengkung huruf S ya. Nah, ini yang sudah kita buat, ini menjadi patokan kita ketika kita mulai proses ya. Ini terserah adik-adik mau dikasih rangkanya lagi atau seperti apa, itu bisa. Nah, setelah ini kita akan melakukan outline-nya atau penebalan garisnya, memakai menggunakan spidol ya. Jadi supaya lebih kelihatan terang. Jadi nanti ketika kita mulai proses, kita menghapus, jadi tidak terhapus bekas yang sudah kita tebalkan. Nah, sekarang kita coba untuk membuat outline-nya. Nah, dan ini jangan panik ya, nggak mesti harus sama. Yang penting sudah ada batasan kita di pensil tersebut. Kita buat gelombang, kita ikutin karena sudah ada batasan lingkaran. Oke, selanjutnya kita buat yang lingkaran kedua. Nah, karena sudah ada batas, kita lebih mudah mengaplikasikannya. Tapi Kak, gelombangnya susah buatnya Kak. Oke, nah itu semua kita proses dari belajar dan sering mengaplikasikannya di media kertas, mengulang dan mengulang. Nah, jadi jangan pantang menyerah karena sesuatu yang diproses pasti hasilnya luar biasa. Nah, sekarang kakak akan mencoba membuat kelopaknya. Kita buat kelopaknya. Kita buat. Jadi jangan takut nggak sama. Nah, kalau bisa jangan sampai membuat kelopak itu putus-putus. Nah, tarik aja lurus. Jadi jangan sampai yang bisa kakak katakan nanti kelihatannya di kasih outline malah kelihatan kok putus-putus, kurang rapi dan sebagainya. Nah, jadi kalau bisa langsung sekali tarik ya, belajar. Nah, jadi usahakan kelihatan seperti rapi. Nanti kita hasilnya. Ini kakak akan terus kita buat sesuai dengan step by stepnya. Ini bisa diulang terus di rumah atau mencoba lagi membuat bunga yang lain. Nah, nanti kita akan coba buat bunga yang lain. Seperti apa bunga yang mau? Misalnya bunga lili atau bunga mawar, atau mungkin Kak aku pengen buat daunnya yang berbeda. Oh bisa. Atau pengen dikasih di pot, bisa. Tambahan bendanya ada pot. Nah ini seterusnya ya kita buat sampai dia membentuk bunga tadi. Jadi jangan panik untuk buat garis tambahan outline-nya ya. Jadi tadi pensil itu kalau kakak katakan garis bantu untuk membuat proses gambar. Sudah kita buat kelopak tengahnya, sekarang kita buat batangnya, kita garis stop karena ada tangkai tadi, tarik stop ya, tambah. Nah, sekarang kita tarik dari sini, ingat kita buat dua. Buat kayak huruf S. Nah, nanti kita coba membuat bunga yang betul-betul step by stepnya ya. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, ini kita tarik lagi ke atas. Nah, ini kita buat lagi seperti halnya sama, cuma berbeda arah. Oke. Nah, misalnya kayak gini Kak, ini kok beda sama sketsanya. Nah, itu penyesuaian bentuk yang kita akan buat. Jadi ada yang gak usah panik untuk menggambarnya. Nah, ini sudah jadi. Nah, kenapa kita mesti harus garis bantu? Tadi tujuannya. Terus gimana cara ngapusnya? Nah, ketika sudah kita menebalkan menggunakan spidol atau dikasih outline, dia akan mudah dihapus. Kita hapus bekas-bekas pensil, kita hilangkan. Nah, jadi jangan usah takut salah ini sudah. Jadi kita terus menghapusnya sampai dia betul-betul hilang dan nanti akan kelihatan hasilnya lebih rapi, ya. Nah, adik-adik bisa mencobanya di rumah atau membuat, Kak, aku pengen nambah kupu-kupu. Oke, nanti kita bisa tambahkan. Nah, untuk hari ini kita coba membuat gambar bunga matahari step by stepnya. Nah, oke, ini sudah hilang. Nah, oke.
Oke, bunga yang kita buat sudah jadi. Nah, tapi sekarang kakak pengen menambahkan penebalan atau membuat detail. Kalau kakak bilang, buat detailnya kita bisa membuat ini supaya lebih kelihatan detail. Kita buat gelombang-gelombang, kita tarik supaya ini kelihatan lebih padat. Sudah. Nah, tapi kita membuat lebih detail lagi kak. Kita kasih pertepinya. Ini bisa kita tambahkan sendiri buat adik-adik supaya dia lebih detail ya. Ini bisa dicoba. Atau mungkin kak aku pengen lebih panjang lagi, bisa sampai ke ujung, nggak jadi masalah. Cuma untuk proses pembuatan yang penting kita harus rapi, belajar rapi ya. Oke, nah ini sudah. Nah jadi buat adik-adik, buat teman-teman semua yang ada di rumah, bisa mencoba mengaplikasikannya di sebuah kertas untuk sketsa untuk bunga yang kita buat. Nah untuk selanjutnya kakak akan mencoba membuat bunga lain yang lebih simple, step by stepnya. Dari kita membuat bunga, membuat daun, karena daun kita tahu ada beberapa versi yang bentuknya kayak daun mawar, yang bentuknya runcing-runcing gerutu, itu bisa kita buat. Nah jadi ada teorinya dan ada tekniknya. Nah jadi teman-teman semua tetap tungguin kami untuk dapat ilmu tentang teknik-teknik menggambar. Jadi buat adik-adik semua yang di rumah, jangan lupa untuk terus belajar, mencoba, berusaha, dan jangan sampai pantang menyerah ya. Karena apa? Karena sesuatu yang baik itu dimulai dari usaha yang luar biasa. Jadi buat adik-adik, hai, kamu pasti bisa, kita bisa, dan kamu bisa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.